Kita biarin terbuka seperti ini. Nanti kalau ikannya udah mulai nyaman, dia akan keluar dari kantong ini. Kita buktikan ya guys ya. Nanti kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di YouTube channel Jeff Koi Center. Nah kali ini guys, ini di pagi hari kita kedatangan ikan guys. Ikan ini cukup istimewa guys ya. Ini dari Tasik Koi. Terima kasih Ko Erwin. Ikannya ini istimewa. Tadi pagi datang, terus kita udah unboxing ya. Itu alhamdulillah ikannya baik-baik saja selama semalam perjalanan dari Tasik ke Jepara. Nah ini guys, ini ikannya ini diucuri dari Shinoda guys. Di farm salah satu farm koi terbesar di Jepang. Nah penghasil ikan diucuri terbaik. Nah kita coba karena ini udah diaklimatasi selama 60 menit lebih guys ya. Karena kita standarnya untuk aklimatisasi itu 30 sampai 60 menit ya. Nah ini udah jam lebih nih di sini dari tadi pagi ya. Nah kita coba buka guys. Nah ini salah satu trik ya supaya ikannya enggak stres banget ya. Nah kita buka ini guys plastiknya ya. Kita buka plastiknya. Kita udah pernah bikin video tutorial cara karantina ya ikan. Nah ini kita perjelas lagi. Kita buka dulu. Nah ini guys, setelah kita buka ya plastiknya, kita cium bau airnya. Nah nggak berbau. Dia kalau nggak berbau karantinanya di sana udah cukup ya guys ya. Nah ini caranya. Kita coba rasakan ya perbedaan suhu airnya. Nah ini sama ya. Terus kita masukkan dikit-dikit guys airnya, sedikit sambil dikocok-kocok gini biar air ikannya semakin teradaptasi ya. Nah gini lagi. Kita biarin bentar sambil kita kocok-kocok ya. Nah ini terus gini guys, jadi kita nggak paksa ikannya untuk keluar atau kita keluarin ya. Jadi kita biarin ini terbuka, biarin terbuka. Nah gini airnya masuk nggak apa-apa, nanti kan kita kasih garam ya. Nah kita biarin terbuka seperti ini. Nanti kalau ikannya udah mulai nyaman, dia akan keluar dari kantong ini. Kita buktikan ya guys ya. Nanti kita tunggu. Nah kan guys, dia akan keluar masuk gitu kan. Jadi dia nunggu momen ketika dia nyaman. Nah setelah dia nyaman tuh nanti dia keluar tuh enak aja gitu. Nah kan guys, tadi udah keluar terus masuk lagi, itu dia takut guys, masih takut, masih merasa gak nyaman. Nah dia cari momen ya, momen dia senyaman mungkin, dia baru keluar dari kantong plastik langsung ke vet. Jangan kita ganggu ya guys ya, ini posisi seperti ini jangan kita ganggu. Pokoknya kunci karantina yang bagus itu membuat ikan senyaman mungkin dia keluar dari kantong plastiknya itu. Nah guys, ikannya udah rilis dari kantong plastik ya. Nah ini dia udah nyaman banget dengan airnya. Kita tinggal ambil kantongnya ini guys. Segera mungkin ya kita ambil kantongnya. Air lamanya ini kita buang aja guys gitu. Nah setelah dia keluar kan guys dari kantong plastik, dari rilis ya, dia merasa nyaman, udah nyaman banget. Terus jangan lupa guys kita kasih garam ya, garam yang khusus untuk ikan ya. Nah ini untuk apa ya guys ya, supaya untuk menurunkan tingkat stres, karena dia nanti akan menyamakan tingkat osmosis ya, atau tekanan osmosis
air sama metabolisme ikannya sendiri. Yang kedua untuk apa ya, sterilisasi dari bakteri atau parasit yang masih menempel di ikan. Nah, ini kita kasih setengah aja guys, cukup ini. Jangan diaduk ya, kita sebarin aja. Maksudnya biar nanti kalau dia larut itu enggak larut banget. Nah, karena ini nanti akan menaikkan TDS ya, pastinya akan menaikkan TDS ini kalau garam. Nah, kita kasih satu lagi aja. Nah, udah. Tambah lagi. Oke, udah kita kasih garam. Terus jangan lupa kita tutup ya. Kita tutup sama tutup vet supaya nanti kalau dia loncat itu aman. Nah, ini kita udah tutup ya vetnya sama penutup ini ya. Jadi if something happen, kalau ikannya itu stres kan mesti loncat itu guys. Nah, loncat itu masih tetap aman ya karena ada penutupnya ini. Ini tingkat kematian di karantina itu biasanya itu satu, perubahan air secara cepat, kedua itu karena penyakit, ketiga ya memang karena loncat itu guys. Itu tingkat kematian ikan paling gede ya selama karantina. Jadi kita harus pastikan kita kencengin sekuat mungkin ya penutupnya ini. Nah, ini tak pikir sih dengan cara yang seperti tadi itu pasti nyaman. Nah, cukup sekian ya guys ya video kali ini. Nanti kita tunggu selama 10 sampai 14 hari ke depan. Nanti kita kasih obat jamur kalau ada jamurnya, atau mungkin ada parasitnya, kita kasih obat apa ya untuk karantina. Atau nanti kita kasih, kalau kasih obat kutu itu wajib ya guys ya. Obat kutu itu wajib karena kutu itu nggak terlihat selama di karantina. Ini pengalaman aja, sering lolos kalau di karantina itu kutu itu masuk ke kolam. Nah, makanya kalau obat kutu itu wajib kita masukkan ke selama karantina ini ya. Mungkin 1-2 kali kasih obat kutu itu udah cukup ya. Tapi kalau misal ada penyakit apa itu terlihat banget ya. Misal ada aeromonas, ada penyakit yang lain tuh terlihat banget. Kalau kutu nggak terlihat, itu makanya obat kutu itu wajib disediakan selama proses karantina. Nah, cukup sekian ya guys ya video kali ini. Tungguin video berikutnya ya guys ya. Nanti kita akan masukkan ikan ini ke dalam kolam utama di Jav Koi Center. Nah, gitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.